Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini saya mau membacakan ayat Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 49 sampai dengan 58. Masuk juz ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Ayat 49. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahu nadzim. Orang munafik pasti menjelek-jelekan kita, menghina kita sebagai seorang mukmin. Itulah sifat munafik ya. Mengadu domba. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap orang munafik. Semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita dan kita terhindar dari penyakit munafik. Kemudian diteruskan arti dari ayat 50-nya. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzalamil lil 'abid. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bidzunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha keras siksanya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fahlaknahum bidunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan dan maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
Inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak dan yang bernyawa. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli maratin wa hum la yattaqun. Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian di setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Maka jika engkau Muhammad menguji maka jika engkau Muhammad menguji mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang kami hormati, ayat 58 ini mengingatkan kepada kita supaya tidak berkhianat ya terhadap amanat yang Allah titipkan kepada kita ya, ataupun amanat dari profesi kita, amanat dari pekerjaan kita, atau amanat dari manusia ke manusia ya. Kita tidak berkhianat ya. Karena Allah tidak menyukai orang yang berkhianat ya. Orang berkhianat ini dekat dengan orang munafik ya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat munafik dan sifat berkhianat ya. Ketika kita sudah berjanji ya, atau kita sudah mengadakan persatuan kesatuan, janji setia, kemudian kita berkhianat, ini auzubillah min dzalik ya gitu. Sekali lagi semoga Allah menjauhkan kita dari sifat khianat dan munafik. Baik, kita teruskan ya. Membaca kitab Bulughul Maram dan Dalil al-Hukum ya, karangan Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Yang saya baca ini hanya terjemahnya ya. Judul aslinya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam
karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hanya saya baca terjemahnya ini. Karangan siapa ya terjemahnya ini? Karangan Khalifatur Rahman dan Khair Khairuddin. Baik, kita teruskan. Hadis ke 57 ya. Wa an Talhat bin Musarrifin an abihi an jaddihi qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Dari Talha bin Musarrif, darahnya dari kakaknya, dia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW memisahkan antara air untuk berkumur-kumur. Dan air untuk mengisap ke hidung. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad lemah. Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Laith bin Abu Sulaim. An-Nawawi berkata, para ulama sepakat atas kedhaifannya. Wan Aliyin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu summa tamadmadu wastansara salasan yumadmidu wa yastansiru minal kafi ladhi ya'khudhu minhul ma'a arjau Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Ali bin Abi Thalib berkenaan sifat wudu, dia berkata, kemudian beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung menggunakan telapak tangan yang digunakan ketika mengambil air. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ke-59. Wa an Abdillah bin Zaidin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i summa dakhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wa tanshaqa min kafin wahidatin yaf'alu dzalika salasan. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifat wudu Nabi SAW, dia berkata, kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam air, lalu berkumur-kumur dan mengisap air melalui hidung dengan menggunakan satu telapak tangan. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislud dufri lam yusibhu al-ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Anas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di telapak kakinya terdapat bagian sebesar kuku yang tidak terkena air. Beliau bersabda, kembalilah dan sempurnakanlah wudumu. Jadi wudu ini harus rata ya. Rata dari mulai yang wajib disentuh, wajib yang kena air ya. Dari mulai wajah, kemudian kepala yang wajib nih ya. Wajah, tangan, kepala, kemudian kaki ya. Sampai mata kaki. Nah ini wajib kena air, meskipun sebesar kuku yang tidak kena air, maka ini tidak sah. Maka Rasulullah mengatakan, kembalilah dan sempurnakan wudumu. Hadis ke-61. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bi bisaimi ila khamsati amdadin.
Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW berwudu dengan menggunakan air 1 mud dan mandi menggunakan air 1 so hingga 5 mud. Nah nanti 1 mud dan 1 so air ini kita tanyakan ke ahli hadis ya atau ke alim ulama. Hadis ke-62 wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fasyusbihul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Harajahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni mutatahhirin. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusannya, melainkan akan membukakan baginya 8 pintu surga, dibolehkan baginya untuk masuk dari pintu manapun yang hendaki. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Tirmidzi ditambahkan, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang bersuci. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni mutatahhirin. Nah itu doa habis wudu ya. Maka katanya Allah akan membukakan 8 pintu surga ya. Mudah-mudahan kita selalu memperbarui wudu kita ya. Istiqomah untuk memperbarui wudu kita. Minimal kalau tidak kuat wudu batal wudu. Minimal kalau kita masuk ke kamar mandi habis buang air kecil, buang air besar, kita berwudu, itu minimal ya. Kalau sholat ya jangan dibilang ya, wajib ya. Kalau mau sholat ya wajib wudu ya. Kalau enggak wudu ya enggak sah sholatnya ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Itu saja yang dapat kami baca ya. Surat Al-Anfal ayat berapa tadi tuh? Surat Al-Anfal.
ayat 49 sampai ayat 58. Dan dituliskan dengan bacaan hadis. Mudah-mudahan yang mendengarkan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.